Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Wirasatri Setiawan dengan NPM Tren 099. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 6 akan memaparkan materi Pancasila pada minggu ini, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, dalam arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam, tanpa harus melalui proses berpikir kritis. Yang kedua, dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau menyeluruh tentang sesuatu. Yang keempat, dalam arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Terus yang kelima, dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai filosofis yang mendalam dan menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat koheren, yang kedua menyeluruh, yang ketiga mendasar, dan yang keempat spekulatif. Dan selanjutnya, mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Dalam artian yang kedua, Pancasila sebagai wetang cawung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat artinya refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra Prateja, pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek, yaitu pertanggungjawaban, rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi. Keempatnya merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofi Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lain yang masih dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genitus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya yang nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Selanjutnya, Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Resinta Mahendra dengan NPM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila dibedakan menjadi 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Nah, ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sejarah yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoal ontologis adalah menganalisis tentang substansi. Terus, ontologis menurut pandangan Barker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya, ekstensif, dan menurut segala aspeknya, intensif. Ada empat masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu 1. Ada pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. 2. Perilaku manusia sebagaimana dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. 3. Pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial. Yang keempat, ada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi konstruktual. Penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat penghasilan hal-hal berikut. Terus ada penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada 3 instan yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, ada determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia dapat disebabkan oleh banyak
banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat kreatif dan pasif. Yang kedua ada pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilaku untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Terus yang ketiga ada aliran yang berdiri pada posisi tengah konformis yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan. Terus selanjutnya ada landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat, dan rasio dan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman hak atas hakikat sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus ekstinsi bangsa Indonesia. Menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang ke-1 ada prinsip ketentuan yang maha kuasa. Yang kedua ada prinsip kemanusiaan. Yang ketiga ada prinsip persatuan. Dan yang keempat ada prinsip kerakyatan. Yang terakhir ada prinsip keadilan sosial. Yang ketiga ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologis terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Etienne Von menyatakan bahwa epistemologis merupakan cabang filosofis yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoal paling umum dalam epistemologis sebagai berikut. Yang ke-1 ada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua ada pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang paling. Perkenalkan, nama saya Inas Nabila Safa dengan NPM akhir 0074. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 3. Yang pertama, landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman hidup bangsa Indonesia, lalu ditesiskan menjadi pandangan hidup bersama. Contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa, lahir dari pengalaman bangsa yang sejak dulu menjunjung tinggi kehidupan beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, lahir dari pengalaman pahit dijajah berabad-abad sehingga bangsa sadar bahwa penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia lahir dari pengalaman bangsa yang sadar bahwa politik divide and impera Belanda justru menimbulkan perpecahan. Sila kerakyatan digali dari budaya musyawarah untuk mufakat yang sudah ada sejak lama, misalnya peribahasa Minangkabau, Bulek Aedek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakat. Sila keadilan sosial bersumber dari nilai gotong royong yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, landasan aksiologis Pancasila berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila. Pertama, mengandung nilai ketuhanan dan kesakralan. Sila kedua, menekankan martabat, kebebasan, serta tanggung jawab manusia. Sila ketiga, berisi nilai persatuan, solidaritas, dan kesetiakawanan. Sila keempat, mencerminkan nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan jiwa besar. Sedangkan sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan gotong royong. Selanjutnya, yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber histori Pancasila berakar dari pengalaman bangsa Indonesia. Sejak dulu, masyarakat Nusantara sudah mengenal nilai. Yang pertama, ketuhanan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, sebagai bangsa, pelaut, dan perantau, lahir sikap terbuka dan menjunjung kemanusiaan. Yang ketiga, walau berbeda-beda suku, bahasa, dan budaya, bangsa ini tetap menjaga persatuan. Dan yang keempat, tradisi kerakyatan tercermin dalam musyawarah desa, negeri, dan banjar. Yang kelima, sementara
Cita-cita keadilan sosial sudah lama hidup meski sempat dirampas kolonialisme. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara sosiologis, Pancasila dipahami dari dua sudut. Pertama, masyarakat awam melihat sebagai pandangan hidup yang tercermin dalam agama, adat, dan budaya, misalnya gotong royong, musyawarah, dan sikap toleransi. Yang kedua, masyarakat akademis memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh dan koheren, seperti dijelaskan oleh Notonegoro. Selanjutnya, Notonegoro menggambarkan kesatuan Pancasila dengan dua model. Yang pertama, hierarkis piramidal, di mana ketuhanan sebagai penjiwa semua sila dan keadilan sosial sebagai penopang serta saling mengisi, di mana setiap sila memberi makna pada sila lainnya. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia, hidup dalam praktik sosial, sekaligus bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai dasar filsafat bangsa. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dengan NPM akhir 112. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber politisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ini lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik pada masa perumusan kemerdekaan, lalu berkembang menjadi sistem filsafat yang dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara garis besar sumber politis ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok pertama pada masa Soekarno. Wacana politis ini muncul ketika sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, terus Soekarno itu memperkenalkan istilah filosofis Grundslag yang artinya filsafat negara. Ia menempatkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar hukum, melainkan juga sebagai dasar kerohanian dan Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa. Dalam serangkaian kuliah umum, Soekarno membahas tiap sila secara filosofis. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan atau demokrasi. Sila kelimanya, keadilan sosial. Terus ada kelompok kedua, masa reformasi Habibie. Kelompok ini diwakili oleh B.J. Habibie. Setelah era reformasi yang sempat melupakan Pancasila, Habibie menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah dasar filosofis bangsa yang telah teruji sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga demokrasi multipartai sekarang. Karena itu, menurut Habibie diperlukan reaktualisasi Pancasila agar tetap relevan. Reaktualisasi ini penting untuk menjaga persatuan dan kemajemukan serta menjadi jawaban arah bangsa di tengah tantangan global. Yang ketiga ada simbol politis Pancasila. Sumber politis Pancasila juga tampak dalam kesepakatan penggunaan simbol-simbol negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu Indonesia Raya. Yang keempat ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada di era Soekarno. Nah, di era Soekarno ini telah dikenalkan filosofis Grundslag, yaitu kerohanian dan filsafat bangsa untuk negara mereka. Pemikiran ini lebih bersifat teoritis dan politis. Namun disambut baik oleh BPUPKI. Soekarno juga menekankan bahwa Pancasila adalah filsafat asli Indonesia hasil akulturasi budaya bangsa. Yang kedua ada era Soeharto. Soeharto itu menerapkan P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila agar Pancasila dipraktikkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada era reformasi. Pancasila kurang mendapat perhatian dalam kehidupan berbangsa. Habibie menyoroti bahwa Pancasila seakan tenggelam, jarang dibahas, bahkan hilang dari memori kolektif bangsa. Meski tetap bergema dalam wacana akademik, sebagai bahan kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni. Lalu, Pancasila juga memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme itu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual sebagai pemilik modal terbesar adalah hal yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Lalu, Pancasila sebagai sistem filsafat ini meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif. Terus, yang kedua ada komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme
sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme ini aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NPM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi mendasar yang tercermin dalam setiap silanya. Sila yang pertama, sila ketuhanan menekankan pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan secara bebas dan bertanggung jawab. Sila kemanusiaan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk jasmani sekaligus rohani yang memiliki kebebasan individu namun tetap membutuhkan orang lain. Sila persatuan membutuhkan semangat, kebebasan, dan cinta tanah air, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sila kerakyatan mengajarkan musyawarah untuk mufakat dengan menghargai semua pendapat, bukan sekadar suara mayoritas. Sila keadilan menuntut keadilan dalam kehidupan baik bersama, dalam hak dan kewajiban warga negara maupun dalam hubungan masyarakat. Yang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat telah dikenal sejak perumusan dasar negara oleh pendiri bangsa, baik sebagai dasar filosofi negara maupun pandangan hidup bangsa. Namun, dalam dunia akademis, filsafat Pancasila memerlukan perenungan lebih mendalam. Terdapat dua pendekatan dalam memahami filsafat Pancasila, yaitu sebagai genetivus objektivus, yakni Pancasila dipandang sebagai objek kajian aliran filsafat lain, dan genetivus subjektivus, yakni Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada kemampuan memberikan pertanggungjawabannya rasional terhadap sila-silanya sebagai prinsip politik, menjabarkan agar operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka ruang dialog dengan berbagai perspektif baru, serta menjadi kerangka evaluasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Belajar lanjutan proyek Belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan kajian mendalam dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, perlu ditelusuri konsep kearifan lokal di Indonesia yang mencerminkan nilai sikap inklusif, toleransi, dan gotong royong. Hal ini bisa ditemukan dalam tradisi adat, budaya, maupun kebiasaan masyarakat yang menjunjung kerukunan dalam keberagaman agama dan budaya. Kedua, pentingnya untuk mengidentifikasi berbagai kasus nyata di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pengembang karakter Pancasilasis seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesantunan. Yang ketiga, contoh penerapan sila keempat dapat digali dari pengalaman nyata mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.